What's up WWE Universe, welcome back to bacotin WWE atau bacotin wrestling atau apapun yang kalian mau omongkan dengan channel gue. Jadi di sini gue bakal membahas tentang kemanakah hilangnya hacker yang ada di SmackDown, karena semenjak Money in the Bank atau beberapa minggu setelah Money in the Bank, hacker atau tampilan-tampilan logo-logo hacker itu hilang. Sudah tidak ada lagi embel-embel hacker di SmackDown dalam beberapa minggu terakhir atau mungkin dalam sebulan terakhir. Dan para fans kan kayak ada beberapa fans yang menyadari akan hal itu, ada juga beberapa fans yang tidak akan menyadari akan tentang hal itu, karena memang SmackDown dalam sebulan terakhir ini memang lumayan menarik. Tapi ya memang sosok hacker ini bagi orang yang sangat-sangat excited, yang dengan namanya si Empang comeback ke WWE, sangat-sangat mengetahui kok hacker atau embel-embel hacker ini kok hilang. Jadi ya ngapa gue bilang si Empang, karena kan rumor paling terbesar sebenarnya bukan si Empang, tapi nanti yang gue bahas. Rumor terbesar bukan si Empang, tapi entah mengapa para fans-fans yang ingin si Empang comeback ke WWE itu berharapnya bahwa itu adalah si Empang, meskipun itu kemungkinan kecil banget. Ya tidak bakalan mungkin Vince McMahon bisa luluh hatinya dengan orang yang sudah, ya kalian tahu lah kasus Empang dengan Vince McMahon seperti apa. Jadi nggak bakal mungkin seorang Vince McMahon gitu loh, seorang bos kaya raya, seorang yang seperti itu loh, kita tahu sifatnya gitu loh. Yang bagi para pecinta WWE, sangat pecinta WWE pasti tahu sifat Vince McMahon itu seperti apa. Nggak mungkin banget si Empang bisa direkrut kembali oleh Vince McMahon. Jadi sebenarnya kalau Vince McMahon mau, ya bisa-bisa aja si Empang dengan ditawari gaji yang gede, tapi kan ya seorang Vince McMahon gengsinya gede gitu. Jadi ya kandidat kedua terkuat itu si Empang, tapi kandidat pertama yang paling terkuat itu ialah Mustafa Ali, yang memutuskan atau nggak tahu apa mungkin dipindahkan, gue juga nggak tahu. Yang pasti dia kemungkinan besar bakalan pindah ke Raw, meskipun di acara SmackDown kemarin di ketika scene opening SmackDown masih ada tuh Mustafa Ali selewat sekilas. Tapi ke dalam beberapa minggu ke depan atau mungkin di SmackDown atau di acara Raw mungkin minggu depan, Mustafa Ali bakalan debut di Raw. Pokoknya dia sudah di kemungkinan besar bakalan pindah ke Raw. Kan ya kan hacker WWE, hacker SmackDown itu kan ya Mustafa Ali dengan logo lubangnya itu, lubang yang berwarna biru itu kan tangan yang selalu ada di Mustafa Ali gitu. Jadi sudah kemungkinan besar banget bahwa itu dia adalah Mustafa Ali. Tapi kok Mustafa Ali-nya tiba-tiba dipindahin ke Raw. Jadi bagaimana masa depan embel-embel hacker ini, gimmick hacker ini bakalan kemana, bakalan dibawa kemana oleh WWE? Bahkan sebenarnya sebelumnya itu katanya ada dua orang hacker, sebenarnya bukan Mustafa Ali doang, ada Sortiji. Tiba-tiba Sortijinya tiba-tiba Sortijinya tuh tampil, karena kan beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir Sortiji tidak tampil. Terus ada WWE katanya ingin memberikan comeback yang bagus untuk Sortiji, meskipun dia dalam beberapa minggu terakhir SmackDown kan dia sudah dibuatin tuh tanda-tanda bahwa dia akan dinaikkan karirnya, karena kan dia ya meskipun match-matchnya lawan Mojo Rawley, lawan siapa tuh, Shinsuke Nakamura, Cesaro ya, tapi sudah kelihatan tanda-tandanya. Jadi ya awal-awal tuh Sortiji, tapi tiba-tiba kok Sortiji tampil di SmackDown. Akhirnya kayak nggak mungkin, masa WWE hacker ini kan pasti orang sangat spesial, nggak mungkin tiba-tiba ditaruh di acara SmackDown. Jadi tiba-tiba rumornya, karena kan pada saat itu pernah tuh ada di acara suatu episode di SmackDown, waktu itu ada tiba-tiba biasanya suaranya seperti itu, tiba-tiba suaranya berbeda. Dan ya orang-orang berpendapat bahwa ada dua orang hacker, dan orang-orang berpendapat bahwa itu adalah Sortiji dan Mustafa Ali. Tapi Sortijinya tiba-tiba tampil, akhirnya rumor itu hilang. Dan setelah Sortiji tampil, ya dua orang hacker tuh nggak pernah ada lagi. Maksudnya yang tadinya dua orang dan orang-orang berpendapat bahwa itu adalah Sortiji, tiba-tiba Sortiji tampil, tiba-tiba hanya satu orang doang gitu loh. Jadi ya kemungkinan aja sih sebenarnya, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan WWE, atau mungkin sebenarnya ada suatu masalah atau suatu kendala yang membuat storyline ini batal. Sebenarnya storyline ini sudah ingin dibuat atau sudah ya hampir selesai, atau mungkin sudah sedikit lagi sampai endingnya, sampai puncaknya mungkin sedikit lagi, tapi tiba-tiba ada kendala. Gue juga nggak tahu masalah apa itu. Kemungkinan besar sih mungkin gara-gara
produsernya SmackDown disatuin dengan produser Raw. Ya tapi kan produser SmackDown sama Raw kan produser SmackDown juga. Ya nggak mungkin juga dong. Gue juga nggak tahu apa masalahnya ya, apa kenapa kok tiba-tiba rumor ini dihilangkan. Kalau misalkan embel-embel hacker ini terus ditaruh di acara SmackDown terus kan, kita kan semakin lama semakin excited. Meskipun kalau misalkan ditaruh terus menerus kita juga bosen, kayak apaan sih ini WWE naruh terus tapi kok nggak ada endingnya. Meskipun bakalan seperti itu, tapi ya kita ingin ada kejelasan lah. Maksudnya kayak Dave Meltzer aja belum memberitahu kita bahwa siapakah sebenarnya atau kenapa kok hacker WWE atau hacker SmackDown ini dalam beberapa minggu terakhir, dalam 1 bulan terakhir kok hilang, belum ada beritanya. Kita hanya sebagai fans WWE ingin diberikan kejelasan sebenarnya ada apa dengan storyline hacker ini. Gue juga nggak tahu, apa mungkin minggu depan di Raw atau di SmackDown ada lagi embel-embel hacker. Gue juga nggak tahu, tapi pasti ya selama gue merecord video ini sudah sebulan hacker itu tidak ada di SmackDown. Ya gue nggak tahu apa yang masalah. Jadi tapi pasti Mustafa Ali sudah pindah ke Raw. Jadi Mustafa Ali itu adalah salah 2 dari superstar SmackDown yang dipindahkan ke Raw. Yang sebelumnya itu Dolph Ziggler dan sekarang Mustafa Ali, karena kan waktu itu kan AJ Styles memutuskan pindah dari Raw ke SmackDown karena masalah dia dengan Paul Heyman. Sekarang sudah dipecat sebagai produser karena masalahnya itu seperti DOC, the best tag team in the world. Best tag team in the world itu kan sahabat karibnya AJ Styles, dan pada saat itu kan WWE lagi memutuskan untuk pemotongan gaji atau pemecatan para superstar karena duitnya lagi seret banget WWE. Akhirnya mereka memilih siapa yang harus layak dipecat, siapa yang harus dipertahankan. Dan Paul Heyman waktu itu memilih DOC. Meskipun pilihan terakhir atau keputusan terakhir itu ada di Vince McMahon, tapi di AJ Styles sangat tidak menyalahkan Vince McMahon, tapi dia menyalahkan yang namanya Paul Heyman, sehingga akhirnya dia tidak mau lagi berada di SmackDown atau di Raw karena sahabat karibnya sudah dikeluarkan dari WWE. Karena kan kabarnya dia masuk Impact Wrestling, dia juga nggak tahu sih. Akhirnya mereka pindah ke atau AJ Styles pindah ke SmackDown karena dia sudah malas dengan namanya Paul Heyman. Ya Paul Heyman dipecat, sekarang produser SmackDown memproduksi juga Raw. Jadi sekarang produser Raw dan SmackDown itu ada 2 atau 1 orang doang. Namanya gue lupa siapa. Jadi sebagai pengganti AJ Styles kan di Raw mungkin kehilangan AJ Styles, salah satu bintang juga kan. AJ Styles dia pindah ke SmackDown juga, dia sekarang jadi bintang. Kemarin baru debut tuh, bagus banget lawan. Ya sebenarnya yang bagus sih Matt Riddle. Kalau misalnya AJ Styles ya begitulah, kita expect apa dia memang seperti itu, bagus. Matt Riddle gue juga sering lihat di NXT bagus, tapi yang gue harapkan sih Matt Riddle nggak seperti Shinsuke Nakamura yang bagus dalam setahun tiba-tiba sekarang lihat dia begitu. Kalian tahu sendiri aja Shinsuke Nakamura nasibnya sekarang seperti apa. Jadi ya sebagai pengganti AJ Styles di Raw akhirnya digantilah dengan Dolph Ziggler dan Mustafa Ali yang ya bintangnya tidak terlalu sebesar AJ Styles, tapi cukup lah untuk menggantikan lah istilahnya seperti itu. Jadi storyline Otis Dolph Ziggler itu sudah kemungkinan besar bahkan habis karena Dolph Ziggler sudah pindah ke Raw. Jadi ya begitu aja lah video dari gua, video yang 9 menit ya, tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek juga. Jadi bagaimana guys, apakah kalian suka dengan video ini? Jika kalian suka tinggal di like, jika kalian tidak suka tinggal dislike. So what's up guys. Dan ya kalau misalkan kalian ingin mendapatkan full experience dari gua punya sosial media di Instagram namanya @bacotinwwe, hurufnya semuanya kecil. Nah kalau misalkan kalian ingin mencari intro outro, lagu intro outro, tinggal cari aja di deskripsi, rajin cek deskripsi. Jadi ya what's up guys, and until next video. Hey, the Universal Champion needs to go. Hey, run with the best till he was 6 years